jam kerja yang terlalu tinggi. Mereka lawan kita tuh. Maka apa yang mereka lakukan untuk membuat buruh itu tidak melawan mereka adik-adik? Mereka ambil tidak terlalu banyak. Oh ya udah kalau begitu saya beri mereka kenaikan upah. Saya beri mereka jam kerja yang lebih fleksibel atau lebih manusiawi. Dengan demikian si buruh ini atau proletar ini melihat bahwa buat apa lagi saya berontak, kan upah saya udah naik. Jadi yang Marx bilang revolusi kaum proletar itu memang secara teoretis mungkin iya, tapi dalam kenyataan hampir kita tidak temukan masyarakat dengan model revolusi yang berasal dari kaum proletar yang menentang kaum kapitalis lalu mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang benar-benar setara. Ya. Rusia yang katanya negara menerapkan sistem itu pun tetap ada elit-elit politik yang kemudian menguasai dan menjadi kaum borjuis baru ya. Jadi kira-kira seperti itu. Teori-teori perubahan sosial, ya jangan lupa unilinear, multilinear, ya. Lalu ya mengevaluasi keterbatasan dan kelebihan dari teori yang ada, ya. Kayak Marx tadi kamu bisa lihat kelebihannya mana, keterbatasannya itu ada di mana tadi, kita lihat. Ya itu tentang perubahan sosial ya, kamu bisa lihat di situ. Oke. Lalu yang berikutnya, oh ya soalnya itu saya kasih ada baik sosiologi, geografi maupun PM sosiologi, semuanya ada 6 soal, hanya dalam bentuk 5 nomor. Ada satu soal yang mungkin dua jawabannya, dua bagian ya. Jadi totalnya ada 6 soal, 5 nomor ya. 6 soal, 5 nomor dalam waktu 90 menit. Ya kalau 4 soal kamu bisa selesaikan dalam 40 menit, saya pikir 6 soal dalam waktu 90 menit kurang lebih cincai lah ya bisa ya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu tentang perubahan sosial ya. Jadi garis besarnya kayak gitu. Lalu globalisasi, nah ya. Jangan lupa ya pengertian globalisasi, ya McLuhan yang bilang globalisasi sebagai global village ya. Kalau kamu pahami itu, akarnya tentang globalisasi itu kamu paham, yang lain gampang. Jadi itu globalisasi. Lalu karakteristik globalisasi jangan lupa ya, kamu lihat karakteristik globalisasi. Seperti biasa saya nggak akan tanya, jelaskan karakteristik globalisasi, enggak. Saya kasih fenomena, kamu gali karakteristik globalisasi dalam fenomena tersebut. Very simple. Lalu faktor pendorong globalisasi juga sama ya. Kamu lihat faktor-faktor yang mendorong globalisasi itu juga penting ya. Ini di bagian bab kedua ya. Bab kedua tentang itu adik-adik. Tidak terlalu ribet ya. Lalu yang ketiga ketimpangan sosial ya. Jangan lupa faktor-faktor penyebab dan dampak ketimpangan sosial ya. Dampak ketimpangan sosial penting, penyebab ketimpangan sosial itu to blame the poor, to blame the society, paham penting ya. Kalau to blame the society itu kamu ingat kisahnya Putri dan Dewi gitu ya. Putri dan Dewi ya, Dewi itu berasal dari keluarga yang kaya. Ketika dia lahir dia punya fasilitas kesehatan yang premier, terus gizinya cukup, kontrolnya cukup. Ketika dia mulai sekolah, dia sekolah di sekolah yang top. Lalu ketika selesai sekolah dia punya jaringan kerja dari orang tua yang cukup bagus, sehingga dia mudah mengembangkan profesi selanjutnya dan kehidupan ekonomi selanjutnya. Sebaliknya Putri, dia hadir dari keluarga yang sangat miskin, tidak memiliki akses pada kesehatan, dan karena itu ketika dia lahir dia kekurangan gizi ya, tidak bisa kontrol gizi yang cukup, banyak sakit, lalu mau sekolah pun terbatas karena dia harus menolong orang tuanya, ditambah lagi biaya sekolah yang berkualitas itu mahal, dia tidak bisa akses pendidikan yang cukup. Karena itu, karena keterbatasan hal itu, si Putri ini kemudian berakhir sebagai misalnya seorang pekerja harian yang gajinya sangat minim. Apakah Putri rajin? Putri rajin bekerja.
Sehingga kalau mau katakan putri ini miskin karena malas, tidak bisa. Dia rajin, bangun pagi, pulang malam, tetapi gajinya tetap pas-pasan. Yang membuat dia miskin adalah sistem masyarakat yang tidak memberikan akses pada kesehatan dan pendidikan yang lebih baik ya. Sehingga ketika dia terlahir miskin, karena sistem masyarakat seperti itu, dia akan berakhir miskin. Sebaliknya ketika seorang terlahir miskin, tetapi masyarakat memberikan kesehatan berkualitas yang murah, pendidikan berkualitas yang juga terjangkau, dia bisa mengubah nasibnya. Jadi itu faktor to blame society, jangan lupa faktor to blame the poor ya. Orang juga bisa miskin atau timpang karena salahnya sendiri. Dia malas, atau keyakinannya yang keliru, dia lahir dalam satu masyarakat dengan budaya yang ini, dia pegang pada budaya itu dan budaya itu membuat dia tidak bisa berkembang, bisa juga ada yang karena itu. Ya. Jadi pahami faktor-faktor itu. Seperti biasa, saya nggak akan tanya apa faktor penyebab ketimpangan sosial, tapi saya beri kasus kamu, lalu kamu nilai kasus ini berdasarkan faktor-faktor ketimpangan sosial ya. Begitu. Oke, sistem sosial ya, jangan lupa sistem-sistem sosial yang ada itu ketimpangannya itu apa, kontribusi pada ketimpangan sosialnya apa gitu ya. Itu bisa kita lihat. Oke, saya pikir itu tentang US ya. Jadi kamu nggak perlu lalu apa, tentang apa yang kita sudah pelajari bentuknya juga tidak jauh beda. Sama hal juga dengan geografi ya, tentang piramida penduduk, lalu data TFR, age of first marriage ya, bagaimana kamu menafsirkan data itu ya, lalu tentang urbanisasi ya, urbanisasi itu lebih banyak terjadi di wilayah-wilayah yang dengan pendapatan mana gitu ya, itu mempelajari ya, seperti itulah, tidak. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Apakah masih ada ya kisi-kisi di bawahnya? Udah habis ya? Wah ternyata sedikit aja ya. Oh iya ini kisi-kisinya. Itu ya. Jadi itu saja tentang US sosiologi. Ya. Jadi simple. Bentuknya ya pasti bentuknya sama dengan tryout, sama dengan block test. Ya, begitulah. Kamu udah tahu bagaimana saya memberi soal. Jadi seperti itu nanti. Ya. Saya pikir itu ya adik-adik berkaitan dengan US ya. Kisi-kisi ini sudah ada, kamu tinggal lihat, dalami, dan kita akan persiapkan untuk nanti. Ada pertanyaan sampai di sini berkaitan dengan materi kisi-kisi sebelum saya berikan kamu waktu untuk belajar? Silakan, kalau ada pertanyaan langsung tanya aja supaya kita bisa mencoba membahasnya. Gitu. Silakan. Udah Oke, baik. Kalau tentang materi tidak ada, ya udah nanti kalau kamu misalnya ada kesulitan atau apa, pas saya kurang ngerti bagian ini gitu ya, ditanya aja ya. Hanya saya punya nomor, punya kontak ya. Kamu bisa tanya, tanya aja. Biasanya kalau tanya depan kelas malu-malu. Tanyanya itu biasanya besok mau ujian, malamnya jam 10, Pak saya nggak ngerti ini. Aduh Tuhan, untung saya belum tidur ya. Jadi nanti kalau mau ujian besoknya jangan jam-jamnya nanggung gitu ya. Kamu biasanya belajarnya itu kelawar ya, belajarnya malam. Pagi mau ujian, belajarnya malam. Sama, saya juga kadang gitu. Oke, berkaitan dengan materi, saya pikir sudah selesai. Ya. Selanjutnya, oh ya, ini Brian udah ada belum ya? Brian? Brian? Are you there? Wah, belum muncul juga nih ya. Oke.
selanjutnya, suara saya masih kedengaran adik-adik? Oke. Masih, Pak. Selanjutnya karena ini kelas terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan kita selama 3 tahun. Ya. Kamu adalah angkatan pertama yang saya ajar di sekolah ini. Ketika pertama kali masuk sebagai guru baru, saya mengajar kalian ya. Saya senang bisa bertemu dengan kalian, bisa membagi pengalaman suka duka, ya, bercanda, ya, banyak hal yang menurut saya itu bermakna untuk saya. Terima kasih juga untuk kepercayaan kalian mau bersama-sama berjalan dengan saya. Ya. Di kelas 12 saya mengajar kamu hampir tiap hari. Ya. Bertemu saya di pelajaran sosiologi, geografi, PM sosiologi. Ya. Saya tahu saya pasti banyak kekurangan. Ya. Apalagi pelajaran geografi itu banyak kekurangan. Kamu tahu bahwa dulu saya di sini sebagai guru sosiologi gitu ya. Tapi saya mencoba memberikan sesuatu yang bisa saya berikan, kita belajar bersama dari pertanyaan-pertanyaan kamu, dari apa yang kamu berikan di kelas. Ya. Saya berterima kasih untuk itu. Saya minta maaf karena bukan kadang, tapi sering saya tidak memberikan perhatian yang menyeluruh untuk kamu semua. Kadang selalu ada apa ya? Ya, mungkin karena keterbatasan waktu dan mungkin juga karena kekurangan saya belum bisa menyapa kalian satu persatu dalam kelas. Ya. Saya minta maaf untuk itu. Kamu sudah satu langkah sebelum masuk ke universitas. Saya mengucapkan selamat ya untuk kamu sudah perjuangkan selama 3 tahun. Semoga ini bisa memberikan kamu sesuatu bagi kamu di langkah selanjutnya. Jangan lupa Lorencia, jangan lupa teman-teman, jangan lupa kami yang ada di sini. Ya. Keep in touch. Ya. Kalau ada kesulitan atau apa, tetap komunikasi, kita sama-sama jaga nama baik alma mater dimanapun kamu berada, ya, supaya kita tetap menjadi Lorencia yang sejati dimanapun kita berada. Itu saja dari saya ya adik-adik ya. Semoga kamu berhasil di jalan yang baru, kamu bisa mencapai apa yang kamu nantikan, impikan selama ini. Oh ya, terakhir kalau boleh ya, kalau kamu berkenan, kita bisa foto bersama sebelum kamu belajar ya. Mungkin ini pelajaran terakhir ya. Ya, selanjutnya saya bisa lihat nanti kita ketemu di sekolah ya. Tapi untuk online kita ketemu hari ini terakhir, boleh mungkin kita ambil gambar bersama untuk kenang-kenangan bagi saya. Bagi saya ini sangat berarti bahwa ada satu angkatan yang saya lihat perkembangan mereka mulai dari bocil sampai pra dewasa. Kamu kecil ya. Waktu itu saya di kelasnya Pak Danar ya. Saya waktu itu pergi ke Pak Danar punya kelas itu, pasti kamu masih ingat ya, saya Pak Danar ngajar geografi, saya duduk itu karena saya baru, jadi saya mau belajar kira-kira bagaimana cara, karena dulu sebelumnya saya ngajar SD kan, jadi mendekati anak SMA beda dengan anak SD. Kalau anak SD itu mereka datang perut-perut, pukul saya punya perut, are you pregnant? Ya, saya cowok gak hamil gitu ya. Mereka pikir saya hamil karena perut saya buncit. Oke, baik. Boleh teman-teman kita ambil gambar. Ada yang